Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tahta-Mu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat,
berkuasa bagimu selama-lamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji dan kami bersatu hati. Biar pujian penyembahan kami merupakan dupa yang harum bagi-Mu, dan satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Dan kami bersatu hati, kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Andri Sutanto dengan Yul Yani. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Tuhan, bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Sajak mempelai berdua dan setiap kita yang hadir, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Apa yang Tuhan saat ini berikan adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Andri Sutanto dengan Yul Yani. Anda berdua hari ini bahagia? Bahagia ya. Saya percaya mempelai berdua sudah menantikan hari ini, sudah mempersiapkan bersama dengan keluarga apa yang saat ini mempelai berdua sedang jalani. Biarlah dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Siapa mau bertanya kepada mempelai berdua, Andri dan Juliani, ketika kalian sudah saling berkenalan, kemudian kalian mulai pendekatan, pacaran, nah sepanjang pacaran apakah Andri kau berdoa,
Tuhan, apakah Yuliani ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Yuliani, apakah engkau juga berdoa, Tuhan, apakah Handri ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doamu dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doamu. Tuhan memberikan pemberian yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka apa yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Nah, ini menjadi dasar dalam membangun rumah tangga Anda berdua. Saya sudah berdoa dan dengan yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga ada banyak hal yang mungkin apa yang kau harapkan dari pasanganmu tidak kau dapatkan. Mungkin juga ada hal-hal yang kau tidak sukai malah ada di dalam diri pasanganmu, tetapi tetap dengan iman, dengan percaya Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Apa yang saudara doakan dengan yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Demikian juga saya ajak mempelai berdua saat ini dengan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh hati mencari Tuhan, maka kesana Tuhan akan memerintahkan berkatnya, kekuatannya. Saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh saat ini minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika kita bersungguh hati, saya percaya pintu anugerah Tuhan diberkati. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Demikian juga kepada kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biar dengan yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan mantu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian dari dua insan. Ya, firman Tuhan di dalam Amos pasal 3 ayat 3 dikatakan demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, firman Tuhan ini berkata, berjalankah dua orang, ya, ini suami istri, dua orang, berjalankah bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Jadi pernikahan saudara sekalian adalah sebuah ikatan perjanjian dari dua insan di hadapan Tuhan. Mereka akan berjalan bersama-sama sepanjang hidup mereka yang Tuhan berikan. Untuk hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Maka didasari dengan sebuah perjanjian. Nanti Anda berdua sebelum diberkati, ada ikrar janji untuk hidup bersama-sama dalam segala situasi. Nah, ini saudara sekalian, pernikahan adalah satu ikatan perjanjian dari dua insan di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, kita mesti hidup apa yang telah Tuhan janjikan dan kita dengan sungguh hati kita percaya. Maka Tuhan akan memberikannya semuanya ini seperti apa yang dijanjikan di dalam Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, inilah janji Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh hidup itu seperti firman Tuhan, berbahagia. Semua orang ingin bahagia, termasuk mempelai berdua. Kenapa kalian berdua ingin menikah? Kalau ditanyai ya ingin lebih berbahagia, lebih baik. Dan memang demikian firman Tuhan saudara. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia sendirian. Maka berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua, Handri dan Juliani, ke depannya mestinya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab di dalam Tuhan. Nah, tetapi tidak semua pernikahan itu berjalan demikian, saudara. Nah, tentu mempelai berdua dan kita semua ingin rumah tangga kita seperti yang Tuhan janjikan, berbahagia. Nah, kita ingin bahagia bagaimana? Nah, firman Tuhan memberikan petunjuk. Orang yang ingin berhidupnya bahagia, firman Tuhan berkata, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya. Pertama, mempelai berdua kalau ingin bahagia, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan itu tahu. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti benci dosa. Dan orang yang takut akan Tuhan akan hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka firman Tuhan berkata, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, maka hidupnya diberkati. Lalu saudara, berkat ini dijanjikan apa yang menjadi usaha jeripayah, kerja kerasnya bisa dinikmati.
pundi-pundinya tidak bocor. Tapi Tuhan memberkati. Lalu demikian juga keadaanmu menjadi baik. Ya, ada perlindungan ilahi, ya, dapat rezeki, dapat dinikmati, sehat lagi saudara sekalian. Lalu istrimu seperti pohon anggur yang subur. Lalu istrinya menjadi berkat di dalam keluarga. Ya. Istri yang cakep, suaminya tidak akan kekurangan keberuntungan. Jadi dalam pernikahan, istri itu juga menentukan apakah suaminya nanti berhasil, sukses, apakah beruntung dalam hidupnya. Salah satu adalah bagaimana istri. Kalau istri cakep, maka suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Biarlah Handri dapat Yuliani adalah istri yang cakep sehingga Anda tidak kekurangan keberuntungan. Ada-ada saja berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Lalu bukan hanya sampai pada istri, tapi sampai juga anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Jadi anak-anaknya menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang berhasil dalam kehidupannya. Nah inilah yang janjikan Tuhan, sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kuncinya Handri, kau harus jadi suami yang takut akan Tuhan. Kalau kau jadi suami yang takut akan Tuhan, kau jadi suami yang mengandalkan Tuhan, maka kau membuka pintu bagi keluargamu, berkat Tuhan bagi keluargamu, seisi rumahmu akan diberkati oleh Tuhan. Nah supaya janji Tuhan ini tergenapi dalam hidup mempelai berdua dan juga kita semua yang hadir, secara khusus bagi mempelai berdua, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan kepada mempelai berdua, bukan untuk disimpan, bukan untuk ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Ya, mempelai berdua, Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, ya, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua untuk mengawali kehidupan rumah tanggamu, silakan dibuka di pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan mana yang paling penting. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan pertama adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum ini, yang pertama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sederhana dalam hidup kita. Patokannya dua hukum ini saja, saudara. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sih kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Itu kualitas hubungan kita akan menentukan kualitas kehidupan. Jadi kualitas hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Kalau kita sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, maka kita pasti menjadi orang yang taat pada firman Tuhan. Kuncinya itu saudara sekalian. Kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kalau hadir sungguh-sungguh kau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka kau akan jadi suami yang baik. Suami yang setia, suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk rumah tanggamu. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau kamu bekerja, kau akan jadi orang yang jujur dalam pekerjaan. Itu kuncinya nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, cinta firman Tuhan. Maka dia akan memiliki kehidupan menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain. Demikian juga Yuliani. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Engkau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan seisi rumahmu. Kau akan kerja keras untuk membangun rumah tangga, rajin sebagai istri yang rajin. Dan kalau kamu bekerja, kamu juga akan jadi orang yang jujur dalam pekerjaan. Nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Maka saya ajak mempelai berdua dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nomor satukan Tuhan. Jadikan Tuhan itu pusat hidup kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa
Segala sesuatu yang ada pada kita. Firman Tuhan berkata, semuanya itu datang daripada Tuhan. Ya, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi nomor satu kita nyadari, semua apa yang ada pada kita itu dari Tuhan. Semua yang ada pada kita, ya, baik hidup kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, bahkan kepadean, pekerjaan, terus kemudian Anda mendapatkan hasil dari usahamu, dari kerja kerasmu, tetap menyadari sumbernya dari Tuhan, Tuhan yang memberikan jalan. Saudara sekalian, kalau Tuhan menutup, ya, bagaimanapun sepandai apapun kita tidak bisa mendapatkannya kalau Tuhan menutup. Tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang menutup. Jadi kalau sekalipun ya dalam usahanya mungkin saingannya banyak, ya sama-sama usahanya sama-sama banyak. Tetapi kalau Tuhan yang buka, tetap ada berkat-berkat Tuhan yang berikan, saudara. Tetapi kalau Tuhan sudah nutup, saudara, sekalipun mau dibuat bagaimana seperti apapun, tetap tertutup, saudara sekalian. Saya punya teman seperti itu, dia pandai, dia skillnya benar-benar pandai, ya, punya pengalaman, lalu juga pelanggannya cukup banyak, tapi begitu dia ngalami Tuhan izinkan dikunci benar-benar, dikunci betul-betul. Dia cerita selama 10 bulan itu tidak ada pelanggan yang masuk. 10 bulan tidak ada satu pelanggan pun yang masuk. Sampai dia stres, sampai berserah pada Tuhan. Sampai pada titik dasar dia nyadari, aku pinter, aku punya pengalaman, aku punya teman. Tapi kalau Tuhan menutup, teman-temannya pun seperti dilupakan. Tapi ketika Tuhan buka lagi, dia melihat tiba-tiba datang sendiri. Pelanggannya datang lagi, tiba-tiba datang lagi, terus kemudian diberkati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya, walaupun kita memiliki kepandaian, kemampuan, tapi ada Tuhan. Maka mempelai berdua, nomor satu, Tuhan. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga. Maka hidup rumah tanggamu akan diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Lalu tadi katakan, berjalankah dua orang kalau belum berjanji. Ya. Jadi pernikahan adalah perjanjian kalian berdua untuk berjalan bersama-sama mulai hari ini. Nah kalian berdua berjalan bersama-sama bahagia atau tidak ada bahagia, ya tergantung tadi. Hukum yang kedua, ya, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah yang kedua inilah untuk bagaimana kita bisa bahagia. Maka Tuhan berkata, berjanjikah dua orang berjalan bersama-sama. Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang akan dijalani mempelai berdua mulai hari ini. Ya, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Lalu bagaimana kita membangunnya? Maka biarlah mempelai berdua menjadi teman, harus menjadi teman. Teman, ya, teman hidup. Nanti kamu hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan satu selimut. Ya. Harus jadi teman. Bisa bayangkan? Nanti satu rumah, nanti satu kamar, satu tempat tidur, lalu satu selimut. Nah, kalian hidup bersama-sama. Ya tadi saya katakan mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Nah mesti jadi teman. Kalau jadi teman itu menyenangkan. Tapi kalau jadi musuh, ya itu benar-benar musuh dalam selimut. Ada kalau begitu jadi musuh ya tidak akan bahagia. Tapi kalau jadi teman, maka perjalanan itu sudah sekalian bisa dinikmati. Lalu jadi teman sekerja, kerjasama, kerja keras, berjuang bersama-sama, membangun rumah tangganya, membesarkan putra-putrinya. Kalau kerjasama bersama-sama, dikelola bersama-sama, saya percaya, maka akan diberkati Tuhan dan bahagia. Dinikmati bersama-sama. Kerja keras, tidak bisa rumah tangga bahagia itu mesti harus kerja keras. Berjuang membangun rumah tangga dengan baik. Maka rumah tangga akan bahagia. Kerja keras membesarkan putra-putrinya. Nanti kalau sudah punya anak, anaknya berhasil, akan ikut berbahagia. Lalu harus juga menjadi teman sepenanggungan. Dalam membangun rumah tangga sudah hati-hati, sudah sungguh-sungguh menjaga. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Terjadi hal-hal, salah keputusan, salah mengambil keputusan, sehingga mengalami kerugian ditanggung bersama-sama. Nanti juga ada hal-hal yang lain bisa terjadi ditanggung bersama-sama. Ya.
Jangan berusaha cari siapa salah benar ya. Suami istri kalau ada masalah, jangan berusaha mencari siapa salah, siapa benar. Bukannya membuat solusi tapi bisa menyakitkan. Kalau benar pasanganmu salah, lalu mau apa? Yaitu bojomu dewi ya toh. Kalau dia salah mau apa? Kau maki-maki dia semakin terluka. Dia sudah salah itu sudah menyesal. Ya, ketika dia mengambil putusan salah itu gak usah dimarahi, dia sudah tahu. Apalagi kalau terus pasangannya nyalah-nyalahkan, nih perhiasanku habis semua, tabunganku habis, wah sudah. Makin terpuruk, makin melukai. Tetapi kalau cari solusi, ya udah, ayo kita cari solusi. Bersama-sama firman Tuhan berkata berdua. Kalau mereka berdua berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berkata apa yang diminta Tuhan berikan. Berdua menjadi lebih kuat. Justru ketika Tuhan izinkan ada badai, tidak saling menyalahkan, tapi cari solusi bersama-sama. Itu membuat suami istri semakin cinta, semakin kuat. Tuhan izinkan, kadang-kadang terjadi ya, dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Nah, Tuhan izinkan, tujuannya Tuhan selalu membawa kita lebih baik dan lebih baik. Apapun yang terjadi, ketika kita tetap percaya pada Tuhan, dua orang sepakat, tetap mencari kehendak Tuhan, tidak saling menyalahkan, pasti dibawa lebih bahagia. Lalu terakhir harus menyadari bahwa perjanjian ini adalah untuk membawa masing-masing menjadi milik Tuhan. Jadi Hendrik, kau punya tanggung jawab supaya Yuliani menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Yuliani ini bersyukur, ya, kamu jadi suami yang bisa jadi berkat, sehingga dia bersyukur kepada Tuhan, maka dia menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Yuliani, jadilah istri, sehingga suamimu bersyukur kepada Tuhan. Dan kau berjuang mendoakan, mendukung suamimu, menjadi suami yang berkenan kepada Tuhan. Itu panggilan ilahi. Jadi kita semua memiliki satu panggilan untuk pasangan kita supaya pasangan kita itu menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan. Lalu demikian juga ketika Tuhan karuniakan anak-anak kepada kita, juga Tuhan menghendaki supaya anak-anak kita menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan merencanakan pernikahan, di mana Tuhan turut bekerja, semua kembali untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ketika engkau jalankan itu, pasti membawa kehidupan rumah tanggamu bahagia dan sampai orang berkata, ini rumah tangganya Hendrik adalah rumah tangga Kristen. Bukan karena ada salibnya, bukan ada gambar Tuhan Yesus, tetapi cara hidupmu itu menggambarkan kehidupan Kristus di dalam hidupmu. Demikian juga ketika engkau dimanapun kau berada, baik engkau kerja sendiri maupun kerja dengan orang lain, maka engkau sampai orang itu berkata, Hendrik ini pasti orang Kristen. Yuliani ini pasti orang Kristen. Apa yang menunjukkan demikian? Karena memiliki kehidupan Kristus di dalam hidupnya. Sehingga orang berkata, pasti orang Kristen, bukan nanti ya pakai kalung salib, cincinnya ada salibnya. No, tapi dari pola hidup. Sampai orang mengerti. Nanti kamu tinggal di mana kau bertinggal, sampai RT RW-mu juga nyadari ini rumah tangganya Hendrik pasti orang Kristen. Karena kehadiran di RT RW menjadi berkat. Dimanapun kita berada, mesti bawa terang, karena Tuhan itu terang, ya, membawa kemuliaan Tuhan. Anda berdua ingin bahagia, bangun sesuai firman Tuhan. Ini papa mamanya Hendrik. Nah, sudah berapa tahun menikah? Tahun berapa menikahnya? Tahun berapa menikahnya? 80, 43 tahun. Kalau 80 ya, tahun 80, 43 tahun. Sudah hidup bersama-sama 43 tahun. Ya. Tuhan izinkan suami mengalami stroke ya, pernah sempat stroke. Oh lemah. Nah. Lemah sudah berapa tahun? Sakit lemah gini? Sarafnya, ya. Tapi sudah cukup beberapa tahun ya. Nah, istri yang terus mendampingi. Ya. Terus untuk apa? Tetap membantu. Nah, dikala suami lemah,
Tuhan izinkan ada sakit, tapi istri yang membantu, menolong. Ketika sehat, cari duit kan ya, kerja, buat mie dan sebagainya, ya kerja. Nah, tapi itulah Tuhan izinkan. Ya. Jadi dalam kehidupan itu, suami istri mesti seperti itu. Ketika pasangannya sedang menghadapi kelemahan, ya pasangannya itu memberi kekuatan, terus menghibur, semangat. Jadi walaupun ada tantangan, tapi tetap ada gairah hidup. Ketika seseorang sudah merasa tidak berharga, sudah tidak bisa apa-apa, kemudian keluarganya tidak membangun, tidak menyemangati, cepat sekali dia menjadi lemah. Tapi kalau dia tetap diperjuangkan, tetap dihargai, engkau masih dibutuhkan, engkau masih berharga, maka dia tetap semangat hidup. Tidak ada orang yang tidak berarti selama mereka masih Tuhan beri kesempatan hidup. Bahkan ketika mereka sudah tidak bisa kemana-mana pun, di tempat dia di mana dia bisa berdoa, dia bisa jadi berkat untuk anak menantu dan cucunya, untuk orang lain. Walaupun dia tidak bisa berbuat banyak hal. Tetapi kalau dia berdoa sungguh-sungguh, dia bekerja di dalam roh, dan Tuhan akan bisa pakai saudara sekalian. Kita tidak bisa menilai apa yang kita lihat secara fisik, tetapi Tuhan melihat secara roh apa yang dia kerjakan. Sudah satu kali ada pendeta ini juga bagus kesaksiannya. Ini pendeta Ayub saudara sekalian. Satu hari istrinya kena stroke, kena serangan ya, sampai pendarahan otak. Ya. Terus akhirnya lolos dari maut, tidak sampai mati, tapi akibat pendarahan otak lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Lalu sudah lewat masa kritisnya, boleh dibawa pulang. Anaknya salah satu jadi dokter, ngomong sama papahnya, Pak Ayub ini, Pak tak carikan suster ya untuk ngerawat mama. Pak Ayub berkata, enggak usah. Loh, nanti siapa yang rawat? Papa. Loh, nanti kalau dulang enggak apa-apa ya. Kalau nyibini ngerapi enggak apa-apa. Nah, kalau buang air besar, air kecil, papa. Mamahmu sudah dampingi aku. Lebih 30 tahun. Ini kesempatan aku membalas kasihku pada istri. Enggak usah carikan suster. Papa yang rawat. Nah, ketika Bu Ayub melihat suaminya yang mencintai, yang merawat, terus berdoa bersama-sama, semangat. Tuhan mulai pulihkan sedikit demi sedikit. Dari lumpuh total, tidak lebih 6 bulan, mulai bisa bergerak, mulai bisa ke belakang sendiri, rambatan. Akhirnya tidak lebih 1 tahun sudah ikut suaminya pelayanan lagi. Saudara, suami istri itu seperti itu. Yang Tuhan rindukan pernikahan itu seperti itu. Jadi satu, nanti kalian berjanjikan seperti itu. Dalam suka duka, kelimpahan kekurangan, dalam keadaan sakit maupun sehat, tetap mengasihi. Itu pernikahan, 43 tahun ya, hidup bersama-sama. Masih ada sisa berapa tahun, tidak tahu. Tapi dibangun lebih baik. Kisah pernikahan kita. Pertama adalah Tuhan sendiri yang akan membaca, Tuhan yang memberi. Dan Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan ingin juga turut bekerja dan ingin juga melukiskan kehidupan perjalanan kita. Tapi seringkali kita suka-suka kita sendiri. Kita ingin buat cerita sendiri. Hanya satu-satunya manusia yang mau saudara sungguh-sungguh sepenuhnya melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Tuhan nukirkan di dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang sempurna benar-benar. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Lalu di dalam Alkitab banyak. Yusuf juga bagaimana Tuhan menggambarkan perjalanan hidupnya dan seterusnya. Alkitab kan penuh. Disitulah Tuhan turut bekerja dalam kehidupan setiap orang. Dan demikian juga sebenarnya dalam kehidupan kita semua. Tuhan itu turut bekerja. Kan dalam pernikahan kita pun Tuhan Allah turut bekerja. 43 tahun sudah berlalu bersama-sama, masih sisa tidak tahu berapa tahun ya. Ya, kok ucapkan terima kasih sama istri. Ya. Apa? Ucapkan terima kasih. Ya, kalau sudah hidup bersama-sama 43 tahun, masih dijaga, istri masih sayang. Ya, terima kasih sama istri. Terima kasih ya. Iya, ya istri. Ya, sama-sama terima kasih. Iya, sudah 43 tahun. Bisa dicium istrinya? Ya, istri yang cium suami. Wah, ini tidak hanya,
masih suka bakmi? Hah? Masih suka bakmi? Oh seneng. Wah, buat sendiri, makan sendiri. Iya. Ya, 43 tahun sudah berjalan bersama-sama. Sudah semua orang senang ya, melihat rumah tangga itu rukun ya. Papa mama rukun, bahkan sekalipun ada yang sakit tapi melihat papa mama tetap rukun, saya percaya Andri senang, Andri bersyukur melihat papa mama seperti itu. Nanti juga cucunya juga seperti itu, lihat engkong maknya senang ya. Rumah tangga mesti dibangun demikian, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Hendrik, papa, mbak mama ya, ini sudah 43 tahun. Nah ini hidupnya rukun apa banyak bertengkar? Tidak usah dijawab. Paling tahu, papa mama itu seperti apa, besok anakmu juga begitu. Kalian berdua bagaimana bangun rumah tangga? Banyak bertengkar, saling menyalahkan. Anak tahu apa yang dilakukan orang tua. Maka bangun dengan baik. Karena anak akan melihat papa mama bagaimana. Dan dia akan mengikuti jejak daripada orang tuanya. Maka Tuhan mengingatkan, hai bapak-bapak, jangan membuat amarah dalam hati anak-anak. Didik dengan baik dalam kasih dan disiplin. Lalu bagaimana kita bisa membangun dengan baik? Maka Tuhan juga memberikan petunjuk, bisa dilihat pita yang biru. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, prinsip yang pertama. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Jadi Tuhan memerintahkan kalau istri-istri ini bahagia, jadilah istri yang tunduk pada suami. Artinya tunduk itu menghargai, menghormati, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Kalau dia kagum, dia bangga dengan suaminya, dia bisa merasakan kebahagiaan. Itu memang Tuhan yang taruh dalam hati setiap wanita. Ini Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Wanita bisa karier apapun saudara sekalian. Bahkan bisa melampaui suaminya. Tapi kalau ingin bahagia, tetap kagum dengan suaminya. Bangga dengan suaminya. Ketika seorang istri tetap bangga, kagum dengan suaminya, dia bisa mesra dengan suaminya, dia tetap bisa melayani suaminya dengan baik, dia tetap bisa bergairah. Begitu dia tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati, tidak kagum dengan suaminya, sejak saat itu dia tidak akan bergairah dengan suaminya. Itu akan terjadi demikian. Karena memang Tuhan sudah menciptakan. Nah prinsip yang kedua, kalau suami ingin bahagia, memang Tuhan sudah tetapkan suami itu jadi kepala, jadi pemimpin. Tapi perintah Tuhan adalah kasihlah istrimu. Kau suruh mengasihi, bukannya merintah, bukannya ngatur, tapi mengasihi. Dan kalau suami mengasihi istri, dikatakan sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Maka dia menikmati hidup rumah tangganya. Sayang sama istri. Itu membuat bahagia. Begitu seorang suami tidak lagi mengasihi suaminya, dia juga tidak akan bahagia. Dia tidak akan menikmati rumah tangga. Maka ketika suami istri melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hubungan suami istri demikian, pasti hubungannya akan menjadi hubungan yang baik. Maka hubungan pernikahan suami istri itu akan rukun harmonis. Kalau dibangun seperti firman Tuhan. Hukum yang ketiga, hai anak hormatilah tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas dari pengorbanan orang tua. Memang orang tua kita tidak sempurna. Ada kekurangannya. Tapi firman Tuhan berkata, hai anak hormatilah orang tuamu. Pada saat kau menghormati, maka berkat Tuhan panjang umur dan bahagia akan menyertai hidupmu. Nah, ada statement juga saudara sekalian ya. Kalau kau menjadikan orang tuamu raja, maka kau mewarisi warisan raja. Ya benar. Kalau kau melihat orang tuamu sebagai orang yang ketika kamu lebih sukses, anak lebih sukses, terus lihat orang tuanya hanya minta bantuan terus, dan kau melihat orang tuamu itu orang yang minta bantuan terus, maka kau nanti akan juga mewarisi warisan yang minta.
Walaupun saat ini sukses, tapi pada akhirnya akan jadi minta-minta. Karena kau akan mewarisi. Jadi ketika kita menghormati orang tua, sebagaimana kau menghormati, demikian juga kau akan mengalami itu juga sendiri. Ya. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi hormatilah orang tua. Orang tua kita memang ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi saya masih senang, masih familinya dari keluarga sini. Kalau enggak salah namanya Leni, Kohafu, anaknya Kohafu. Dia cerita sama saya, Leni itu. Aku bangga dengan papa. Memang papaku enggak seperti papa yang lain sukses, kaya, raya, enggak. Tapi aku tahu, papa itu kerja keras. Dia kerja keras untuk anak-anaknya. Aku bangga. Walaupun secara manusia tidak sesukses yang lain-lain teman-temannya, papanya, temannya. Tapi aku bangga. Papa kerja keras. Ya. Kafu ya, tuh. Ya bakmi ya, kalau nggak salah batu apa-apa itu. Nggak, batu-batu apa ya? Itu kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia kerja keras. Jadi bangga dengan orang tua. Memang ada kekurangan tapi itu mendatangkan anugerah berkat dalam kehidupan. Prinsip yang keempat, yang terakhir adalah, hai orang tua, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Ya, dididik anak itu dalam kasih disiplin sehingga menjadi anak-anak ilahi yang memuliakan nama Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang perkasa di bumi ini. Kalau 4 prinsip ini ditegakkan, maka rumah tangga itu akan kokoh. Sekalipun badai seperti apapun, kalau kau menjadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu, firman Tuhan sebagai standar kebenaran, maka badai sebesar apapun tidak akan menghancurkan rumah tanggamu. Tetapi justru akan membawa dalam kemuliaan Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Maka rumah tangga itu akan diberkati, bahagia dari sejak mulai kita membangun sampai pada akhirnya menjadi sebuah kisah hidup rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Ya, dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, tapi belajar melihat sisi yang baik dari pasanganmu. Hendrik dan Juliani, sudah berapa lama kalian pacaran? 1 tahun. Ya. Kapan di mana kalian berkenalan? Dikenalkan teman gereja. Juliani nggak jadi pelanggan mie. Ya, siapa tahu ya, jadi pelanggan terus jadi akhirnya dapat yang juga. Ya. Apa? Pelanggan pangsit. Pangsit kuah, ya. Memang enak pangsit kuahnya ya. Ya, buatan mie Pinangsia itu enak. Sing sana ya stablan ya enak, sini ya enak. Ya. Sudah 1 tahun kalian saling mengenal, itu menjadi bekal dalam menghidup rumah tangga. Tapi sepanjang kau hidup bersama-sama, kenalilah pasanganmu lebih dan lebih, belajar terima apa adanya. Jangan jadi pasangan yang ingin pasanganmu apa yang kau harapkan, ya. Tetapi belajarlah apa yang diharapkan pasanganmu. Jadi berjuang. Pasanganku berharap aku seperti ini, aku berjuang seperti yang diharapkan pasanganku, maka kau bahagia. Ketika kita berjuang untuk pasangan kita seperti apa yang kita kehendaki, itu malah menjadi sumber pertengkaran, tidak akan selesai-selesai. Tetapi kalau kita menjadi ya seperti Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kemudian juga, Hendrik, ketika engkau jadi suami, aku jadi suami adalah melayani kebutuhan Juliani. Aku akan menjadi suami yang menjadi kerinduan Juliani. Demikian Juliani jadi istri, aku akan memenuhi apa yang menjadi kerinduan daripada Hendrik. Ketika engkau lakukan itu akan membawa kebahagiaan. Sebelum kau dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu.
Bapak kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Hendrik Sutanto dengan Juliani, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Andri Sutanto. Silakan kau baca. Bawa aja. Ya, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Hendri Sutanto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yuliani yang berada di depan saya saat ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Demikian, sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Yuliani, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Yuliani menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Hendri Sutanto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya dalam keadaan, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar di dada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan pada Hendrik, kenakan cincin dan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Juliani. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Yuliani. Kenakan cincin dan kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan juga tukar cincin sebagai ungkapan cinta kasih mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang dalam kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Silakan naik ya.
hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Hendrik Sutanto dengan Yuliani, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang lalu dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Hendrik Sutanto dengan Yuliani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Hendrik Sutanto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan Tuhan Kau buat berhasil. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Yuliani sebagai istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anak, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan kembali turun. Kembali saling berhadapan. Silakan Hendrik untuk membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua adalah saling terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Terbuka, kalau smartphone di password, pasangannya tahu. Lalu kalau demikian juga kalau punya rekening masing-masing, biarlah juga saling tahu. Dan hidup ini dikelola bersama-sama, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan Hendrik membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu.
Tapi kembali lagi keterbukaan akan menghindarkan kesalahpahaman. Oke. Silakan Juliani pegang pundak suamimu. Inilah pria yang akan mendampingi engkau hidup mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin sampai 50 tahun. Ya, Hendrik, wanita yang kau pegang pinggang adalah wanita yang akan menemani engkau hidup bersama-sama. Kalian kalau ingin bahagia, senang dengan pasanganmu, ya, suka dengan pasanganmu, maka engkau akan bahagia. Silakan Hendrik memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya, keningnya, ya, pipi kiri kanannya. Ya, silakan Juliani cium suami, keningnya. Bagaimana Anda berdua senang? Mau lagi? Iya, iya. Dari gereja akan memberikan akte. Akte bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdua bersama-sama datang pada orang tuanya Hendrik. Hendrik di hadapan Papa. Silakan ucapkan terima kasih sama Papa Mama kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan Papa Mama. Ya, silakan. Ya, gini. Betul tadi. Hendrik di anak ya. Ya. Papa, Mama, terima kasih sudah besarin Henry sampai saat ini, sudah nyekolahin, juga sudah memberi banyak pelajaran, bimbingan, kasih sayang. Terima kasih buat selama ini Henry mau mulai membangun hidup baru sama Yuli. Mohon doa restunya. Papa atau Mama mau kasih nasihat? Boleh pakai bahasa Mandarin ya boleh. Saya jadi papanya, harap kalian berdua hidup rukun, jangan salah satu yang itu nakal. Salah satu yang harus lemah, jangan selalu tengkar ya. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Cinta itu lemah lembut, Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. sabar, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta, Silakan mempelai datang. agar kami dekat padamu. Cinta itu Silakan mempelai datang pada orang tua. lemah lembut, Jul, sabar, sederhana. bersama-sama di hadapan Mama. Bersama-sama di hadapan. Silakan Jul, ucapkan terima kasih.
Mami, hari ini Yuli udah nikah. Yuli udah mulai bangun kehidupan rumah tangga yang baru. Yuli minta doa restunya ya Mi. Yuli minta doa supaya nanti kehidupan rumah tangga Yuli sama Handri bisa selalu bahagia, selalu bisa tetap membuat Mami bangga sebagai orang tua. Doain kita Mi supaya rumah tangganya langgeng, rezeki kita lancar-lancar, selalu bahagia. Terima kasih Mi. Ya, Mami mau ngasih nasihat. Saya berharap rumah tangga Yuli sama Handri bisa bahagia. Dan mulai hari ini saya menyerahkan Yuli kepada Handri. Biarlah Handri yang bertanggung jawab atas Yuli. Dan Mami berharap biarlah kehidupan yang mendatang ini kalian bisa bahagia dan seterusnya. Amin. Akan bersama-sama mulai minta doa restu dari orang tua. Jadilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Handri Sutanto dengan Yuliani, dengarkan firman Tuhan. Dan mempelai berdua, sejak hari ini kalian berdua bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Handri Sutanto dengan Yuliani. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan-Mu dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung.
Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya bahkan sampai keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita dan bahagia. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.